Dan satu hal yang gue suka juga, nah ini dikasih termometernya ini bagus. So, karena kan pas gue datang nih gue gak bawa termometer. Dan karena aplikasinya itu perlu gue mengukur suhu tubuh gue tiap hari, sehari 3 kali. Oke, so ini di sini sekarang udah jam 6 gitu dan dinnernya udah datang tadi, udah ada bellnya. So ini gue mau ngambil dulu, tapi belum mau gue makan soalnya it's quite early lah. Gue kalau dinner itu gak makan jam 6, gue biasanya makannya jam 7. Soalnya kalau makannya jam 6 takutnya cepet lapar kalau malam. Kadang kan gue tidurnya agak malam misalnya. So biasanya gue makannya sekitar jam 7 gitu lah. Right. So gue baru keinget gue masih belum kasih lihat view depan kamar gue tuh gimana. So ini gue mau kasih lihat dulu lah sebelum ntar malam. Soalnya kalau malam takutnya gue gak bisa videonya tuh gak bisa jelas gitu. Karena kalau malam takutnya ini ada pantulan-pantulan gitu kan jadi repot. So let me show you now. Nah ini tadi udah kelihatan lah ya dari sini tadi. Ini jendelanya, habis itu depan itu ini sebenarnya perpustakaannya yang ini. Itu ada mall gitu dan di sebelah kiri itu ada lapangan gitu ya, gedung-gedung lah biasa. Lalu di sana itu sebenarnya MRT station, lalu ini itu bus stationnya ini. Jadi sebenarnya lokasinya ini lumayan bagus sih. Kalau misalnya lagi liburan mau tinggal di hotel ini juga is not bad I would say, karena transportasinya gampang gitu. Dan as you can see here, kalau di Singapura gini itu kelihatan itu ada kayak jalan lainnya tuh. So basically dari hotel ini di bawah ini kita bisa jalan sampai ke bus stationnya itu semua ada atapnya gitu. Nah so ada jalan yang tertutupnya gitu lah. So kalau hujan itu kita gak usah khawatir. Okay, so as the view gua rasa it's quite nice lah ruangan gua nih, kamar gua nih. So it's quite good. Dan mungkin tadi gue juga lupa bilang ya, gue karantinanya di mana. Ini gue karantinanya itu di Genting Hotel Jurong. Nah ini tuh di kalau nggak salah Jurong East ya. Nah seperti yang kalian lihat tadi, itu udah deket banget sama bus station, sama MRT station juga. So untuk transportasi umum gitu, it's quite nice lah. Dan sebenarnya ini kalau dari sini kalau mau ke NTU itu lumayan deket. Kira-kira beberapa stop, abis itu kita naik bus sudah bisa sampai NTU. Dia kayak udah di pertengahan gitu lah dari NUS NTU. Ini kayak di tengah jalannya gitu. Oke, so I guess ntar baru gua lanjut lagi vlognya ini pas mau dinner. Oke, jadi ini dinner hari ini yang tadi gua ngambil. Nah ini ada ayam panggang gitu, sama ini nasi lemak gitu. Lalu ini ada telur sambal gitu, dan ini ada otak-otak gitu. Di sini sebutannya otah. OTAH. So I think sedikit berbeda dengan otak-otak yang ada di Indo sih, sedikit beda rasanya. Lalu ini ada acar juga, dan ini ada dessertnya yang tadi gue kasih lihat yang gue taruh di kulkas. Tapi ternyata gue salahnya bukan es buah, melainkan itu jelly rupanya. Oke, so ini gue udah mau mulai coba makanannya. Ini M-nya gede banget sih. One eternity later. Rasanya enak gitu. Ayam panggangnya tuh gurih, asinnya pas, dan ini daging semua, ini bener-bener daging semua kayak dikasih satu potong gitu gede. Ini dikasih satu potong gede gitu, gak ada tuangnya lagi. So it's pretty good. Gue sebenarnya bukan orang yang suka banget dengan nasi lemak ya. So kalau misalnya gue disuruh pilih ini mau nasi lemak atau nasi putih, I would still choose nasi putih gitu. But yeah, it still tastes good lah, masih enak sih. Ini juga ada sambal telurnya gitu. Enak, tapi masih tetap enakan sambal di Indo sih. Soalnya sambal Indo lebih pedas gitu dan lebih gurih lagi. Ini ada agak manis-manisnya gitu. Jadi sausnya ini, nah ini dia kayaknya ada taruh heavy gitu. So ada bau-bau udangnya sedikit. Which is preferably kalau gua sih kurang suka ya bau heavy, but banyak orang yang suka. So I think this should be still fine, more or less, for most people, untuk kebanyakan orang. Lalu ini otak-otak yang gue bilang tadi, gue bersihin dulu.
takut sausnya jatuh ke meja, repot. Nah, ini otak-otaknya. Nah, tapi otak-otak ini gue rasa agak beda sih dengan yang ada di Indo pada umumnya. Kalau di sini mereka sebutannya itu otah. Nah, rasanya oke lah, enak seperti otah-otah pada umumnya yang kita bisa beli di Singapura ini. Nah, tengahnya itu as you can see, itu juga orange gitu. So, ini rasanya itu gimana ya? Gurih-gurih asin gitu. Kalau otak-otak di Indo kan dia tuh warna putih pada umumnya. Kalau ini di sini dia ada kayak bumbu-bumbunya gitu. So, sedikit berbeda, tapi teksturnya tuh mirip-mirip otak-otak yang kita bisa temukan di Indo gitu. Ya, maybe mereka juga hal yang sama lah mungkin. So, technically mungkin mereka tuh bahan bakunya sama, that's why teksturnya itu juga sama. Nah, untuk acar ini biasa lah ya, seperti, kok gak bisa? Untuk acar ini ya standar sih, enak seperti biasanya. Awalnya pas gue lihat acar ini, gue kira tuh kayak nasi ayam. Gue kira ini nasi ayam pada awalnya, maksudnya kayak nasinya itu bukan nasi lemak. Dan saat ini nasi lemak. So pas gue buka sebenarnya gue udah seneng banget. Soalnya gue seneng makan nasi ayam Hainam gitu. So, nah, let's roughly eat my review of the food. Oke, so ini gue bakal lanjut makan sambil nonton. Gue rasa itu doang sih kayak review gue yang amatir banget. So, I hope it gives you some insight. But yeah, makanannya tuh more or less okay, I would say. Bukan enak banget, tapi bukan gak enak banget. So it's just average lah menurut gua in general. Untuk sambal otak sama telur ini sebenarnya kemarin-kemarin belum ada sih. So ini pertama kali ada menu ini untuk dinner. Kalau ayam panggangnya itu kemarin udah ada yang mirip-mirip gitu kemarin. So ini gua lanjut makan dulu, entar kita lanjut lagi. Oke, jadi ini gue baru selesai makan malam tadi, dinner tadi, baru kelar. Dan seperti yang udah gue bilang tadi di awal video, gue bakal jelasin tentang kayak sistem laundry-nya di sini. So, ketika kita, sebenarnya kalau karantina ini kan kita udah bayar duluan nih ke pemerintahnya. So, kayak ketika masuk ke hotel ini, kita udah gak bayar apa-apa lagi. Kecuali kita ada pesan makanan sendiri atau apa gitu. So, biasanya tuh udah tercover, termasuk makanan tadi juga, dan termasuk laundry. Nah, kalau untuk laundry-nya itu kita dikasih kuota 4 piece setiap harinya. Jadi biasanya kita cuma taruh di plastik gini. Ya, plastik laundry biasa lah. Plastik laundry biasa, tulis nomor kamar, lalu ada kertasnya itu, formulir itu kita udah masukin ke dalam. So, kita taruh aja di luar ntar. Jadi kalau lebih dari 4 piece gimana? Nah, kalau lebih dari 4 piece, yang lebihnya itu kita bayar sendiri. Misalnya kalau ada 5 piece, berarti 4 piece-nya itu gratis karena udah kuota, 1 piece-nya itu bayar sendiri. Nah, kita bayarnya itu pas ketika kita check out. Nah, ini kita udah dikasih tahu pas kita check in kemarin. So, basically kemarin setelah check in, setelah turun dari bus check in, kita tuh langsung disuruh kayak duduk itu. Kursinya ada jarak lah. So, mereka jaga banget. Kita duduk itu, habis itu kita isi-isi formulirnya. Karena kan sekarang lagi pandemi gini dan kita tuh datang check in karena karantina. So, ada beberapa kayak formulir yang harus diisi. Lalu mereka juga nanya kayak misalnya makanannya apa, ada alergi gak dan segala macam itu, dan identitas segala macam, itu isi formulirnya. Dan sekaligus dia juga briefing kita apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, ada apa-apa aja yang bakal mereka provide. Jadi itu termasuk laundry ini kita juga di brief kemarin. So ya, in general gua rasa sih 4 piece satu hari itu cukup sih, udah cukup banget karena ruangannya juga ber-AC kan, so kita bisa nyalain aja AC-nya terus. So ya, coba taruh ini dulu ke depan. Ada di sini. Jadi setelah taruh di luar itu, ntar besok pagi mereka udah bakal ngambil itu. So, biasanya tuh tiap pagi mereka bakal ngambil dan sekitar siang gitu bakal satu hari setelahnya ya, besoknya itu misalnya contoh, ini kan gue udah malam nih, gue naruhnya. Berarti besok pagi sekitar jam 9 atau jam 10 gitu, mereka bakal pick up itu. Mereka bakal ngambil dan gue bakal dikembaliin lagi bajunya itu satu hari setelahnya. Nah, itu biasa sekitar jam-jam 1 atau 2 gitu bakal dikembaliin lagi bajunya. Dan mereka bakal taruh di depan juga, di kursi tadi. Nah, itu biasanya datang udah dilipat rapi lah gitu. Oke, so I guess that's about it untuk vlog kali ini. Jadi kurang lebih seperti itu, gimana sih karantina di Singapura ini, makanannya gimana, prosedur mereka gimana, apa yang harus kita kerjain. Dan gue bakal check out juga dari sini in a few days. Kalau misalnya ntar sudah dapat hasilnya gitu. Tadi kan udah swab test. So kalau besok atau lusa hasilnya bakal keluar. Kalau negatif berarti kita udah boleh keluar dari karantina ini dan beraktivitas seperti biasa lagi. So thank you semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Ntar setelah gue keluar dari sini, gue bakal coba buat lebih banyak vlog lagi. Misalnya makan-makan gitu atau campus tour. Mungkin gue bakal keliling di NUS.
mungkin juga ke kampus-kampus lain. We'll see how later. Gue juga belum ada plan jelas. Gue lagi mikir-mikir juga, lagi mikir untuk jadwal-jadwalnya juga. Nah, hopefully entar makin bisa banyak konten lagi dan lebih rutin lagi. Karena ini udah balik ke Singapura kan. Kemarin kan sangkut di Indo dan semuanya sangkut di rumah doang dan corona gitu. Jadi nggak bisa buat vlog-vlog gitu. Untuk kondisinya di Singapura saat ini kurang lebih sih udah lumayan oke, udah lumayan terkontrol. Aktivitas semua udah lumayan normal bisa dibilang. Cuma memang kita tetap ada protokol kesehatannya lah, pakai masker, lalu mereka juga kita keluar ke plaza gitu atau ke tempat-tempat gitu masih perlu ada kayak check in gitu pakai aplikasi, so mereka bisa ngecek gitu siapa aja yang ada di sini, siapa aja yang ada di lokasi tersebut pada saat tertentu ini untuk contact tracing lah. Nah, kita juga bakal ada aplikasinya gitu yang pemerintahnya buat untuk membantu mereka contact tracing. So, hopefully dengan semua protokol ini dan aktivitas yang normal ini kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Dan hopefully juga ntar gue bakal ada waktu untuk ngevlog lagi dan buat konten yang lebih bagus lagi. So yeah, guess that's about it. Again, thank you so much yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. So yeah, I guess that's about it. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya!